Bitung jagoan rawe belong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Kalau Bitung lagi uring-uringan, jangan ngomong sembarang. Oh ya, perkenalkan nama saya Bunga Kila dari kelas IPS 2. Hari ini kami akan wawancara soal basic. Jadi ikutin kami. Jadi guys, buat ke tempat backnya itu kita harus naik busway dulu. Dan di sini kita lagi kondisi busway. Mampus lo. Jangan coba-coba lawan si Bitung. Kalau Oke guys, jadi kita udah nyampe di halte Gor. Sekarang kita mau menuju ke lokasinya. sering nulung, biar diancem mau digantung. Yeay, jadi kita udah sampai di Kepiar Budaya Beksi. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam buat lihat-lihat kira-kira dalam itu ada apa aja sih. Dan kita mau nanya soal Beksi. Jadi ikutin aku. Namanya teman dari SMA 5 Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah 5 di Iya. Tebet. Jalan Selatan ya berarti ya? Iya. Di sebelah mana dia? Di dekat Eco Park. Oh, dekat Eco Park. Iya. Oke. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido. Bisa dipanggil Kak Rido, bisa panggil terserah, senyamannya aja. Di sini saya sebagai pemandu kalian lah, kira-kira begitu, kurang lebih begitu. Ini namanya Desa Wisata Kampung Budaya Pencaksilat Beksi. Basisnya berarti silat, pastinya pencaksilat. Desa wisata sebagai perkenalan ya, Desa Wisata Kampung Budaya Pencaksilat Beksi sudah di SK-kan atau di surat keterangan kan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta tanggal 31 Maret 2022. Itu masih sifatnya masih rintisan. Jadi ada 3 kategori desa, ada yang rintisan, berkembang, dan maju. Nah, kalau Desa Wisata Kampung Budaya Pencaksilat Beksi ini masih rintisan sifatnya, jadi masih merintis. Kalau yang udah maju tuh kayak yang di Ketubabakan, tahu? Kampung Betawi Ketubabakan, itu udah maju, udah punya auditorium semua lah, udah fasilitas sarana dan prasarannya udah mulai bagus ya, udah mulai baik. Kalau di sini kita masih merintis ya, jadi seperti ini adanya, tapi memang budaya di sini masih, kulturnya masih apa namanya ya, masih kental, masih banyak yang masyarakatnya masih peduli lah sama. Jadi di desa inilah salah satu aliran silat Beksi yang namanya Beksi itu berkembang. Di sini di Petukangan Utara dan Selatan itu ada 5 makam. Ada 6 makam. Maaf, ada 6 makam, tapi 5 tokoh Beksi. Tokoh pencaksilat Beksi yang dari awal memang menggerakkan, mengkreasikan dan mengembangkan sampai sekarang, sampai lestari. Nah, sejarah silat Beksi sendiri, ini tokoh-tokohnya ada, ini yang sebelah kiri Haji Gojali, nah ini Haji Hasbullah, yang ketiga Kong Simin, yang keempat Kong Nur, dan yang kelima Kong Mandor Minggu. Nah, Haji Gojali sendiri beliau lahir tahun 1859, sekitar begitu. Ini makamnya, nanti kita ziarah. Ini makam keluarga dari Kong Haji Gojali. Kong Haji Gojali ini merupakan pribumi asli dia. Dia pribumi asli, orang Petukangan asli dia. Jadi beliau ini pada awalnya udah punya aliran silat, cuman namanya pada saat itu belum nama Beksi ya. Tahun 1880-an beliau mulai mengenal pencaksilat dan belajar ke beberapa guru gitu. Nah, beliau juga sebelum bermain silat, beliau adalah pemain rebana, musik rebana. Jadi musik rebana itu udah cukup tua tuh di budaya kita. Nah, kembali pada Beksi sendiri mulai dikenal sekitar abad 20. Abad 20 berarti tahun 1900 ya.
1900-an. Nah, tapi namanya tetap belum beksi tuh, masih besi dulu. Jadi Kong Haji Gojali ceritanya dapat panggilan main rebana ke Dadap. Kampung Dadap tahu, ada yang tahu di mana? Dadap itu di Tangerang. Nah, Dadap itu di Tangerang. Di situ dulu memang daerah pesisir itu memang daerah yang ramai gitu ya sama bangsa-bangsa pendatang. Jadi disitulah banyak terjadi interaksi sosial, akulturasi budaya semuanya. Menjadi pusat kehidupan manusia, aktivitas manusia. Iya, makanya di sana waktu itu Haji Gojali dan kawan-kawannya ada grupnya, mungkin pada situ belum dinamakan grup apa gitu namanya, hanya kelompok aja, kelompok. Dia punya kelompok rebana, dipanggil lah ke hajatan di Kampung Dadap ceritanya. Ini kisah dia bagaimana belajar beksi, artinya bagaimana dia mengkreasikan surat beksi. Nah, beliau belajar beksi ketika bermain rebana gedik. Jadi beliau ini namanya rebana gedik. Jadi orang petukangan di sini dulu keseniannya namanya rebana gedik. Nah, itu juga sama tuanya tuh sama rebana biang. Rebana gedik tuh yang paling tua lah di Betawi. Kira-kira gitu. Karena alatnya besar dia. Cuma kebetulan alat kita lagi di servis karena dia ada perawatan kan. Salah satunya ini aja paling bassnya. Nah, lanjut dari perjalanan Haji Gojali. Haji Gojali bermain ke Kampung Dadap Tangerang, menghibur warga di sana. Ketika dia dan teman-temannya mau pulang, nah dia bertemu di jalan itu bertemu segerombolan orang sedang bermain silat. Latihan pencak silat. Jadi zaman dulu juga orang latihan silat nggak boleh terang-terangan kayak sekarang. Dia harus sembunyi-sembunyi karena pada saat itu situasi dan kondisinya adalah masa penjajahan. Ketika dia akan pulang, dia singgah. Ya Haji Gojali merasa dia sudah pada saat itu orang beradu silat itu udah lumrah lah, udah lumrah. Jadi beliau akhirnya mencoba permainan mengadu jurus lah kira-kira, tapi akhirnya beliau kalah. Jadi beliau harus belajar kepada yang menang. Nah, pada saat itu Ki Marhali sudah mempunyai nama aliran besi, bekep sigep. Nah, Ki Marhali itu gurunya ada Li Cheng Ok. Li Cheng Ok itu keturunan Cina, tapi keturunan Cina asli Kampung Dadap. Nah, Li Cheng Ok sendiri punya guru namanya Pumpi Jidan. Pumpi Jidan itulah yang menamakan besi, bekep sigep. Dibawa oleh Haji Gojali ke petukangan, latihan. Di sini dikreasikan oleh 5 tokoh. Ini hampir satu generasi ini yang 5 tokoh ini. Hanya saja memang Haji Gojali lebih tua, jadi 4 muridnya inilah yang mengembangkan beksi, yang kemudian bernama beksi. Itu berkembang sekitar tahun 1910-an lah, kurang lebih seperti itu. Nah, beksi sendiri berarti bek itu beberapa istilah dalam beksi. Bek itu artinya pertahanan dari bahasa Belanda, dan si itu artinya bahasa Cina, yaitu 4, angka 4. Jadi pertahanan 4 penjuru mata angin. Oke guys, jadi kita mau OTW ziarah salah tokoh-tokoh beksi. Udah semua. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di makam Haji Gojali tadi yang udah sekilas saya ceritakan. Haji Gojali adalah pribumi asli atau orang petukangan asli. Dialah yang mengembangkan, mengkreasikan nama beksi, dari besi menjadi beksi. Mari kita berdoa untuk almarhum Haji Gojali bin Haji Gatong, nama ayahnya Haji Gatong. Al-Fatihah. Silakan tabur bunga. Yang mau yang nabur bunga ya silakan. Nah, ini nih. Dari teman-teman, ayo.
Jadi di Petukangan ini ada 5 makam, ada makam Haji Gojali, ada makam Haji Hasbullah, ada makam Kong Simin, makam Kong Nur, dan makam Kong Mandur Minggu. Hanya saja memang terpencar. Jadi di sini namanya Jalan Durian, makam Haji Gojali. Di sebelah sana sekitar 1 km dari sini ke sana ada makam Kong Mandur Minggu. Nah, di Petukangan Selatan di situ sekitar jarak 2-3 km, lumayan jauh ya. Itu ada makam Haji Hasbullah, Kong Simin, dan Kong Mandur Minggu gitu. Kalau pernah dengar Kong Haji Hasbullah nanti bisa searching di internet. Beliau pernah bermain dalam film Darah Muda. Dalam serialnya Bang Romai Rama itu. Beliau jadi gurunya Romai Rama ketika dia menjadi guru silat. Nah, itu ada namanya prosesi Rosulan tuh, pas Bang Haji Roma dipendam di tanah. Itu namanya di kita tradisi Rosulan. Sudah, Cel. Cukup. Cel, jaga dia. Dan kasih makan dan minum. Baik. Jadi orang sebelum belajar beksi dia harus Rosul dulu atau Rosulan. Supaya orang yang belajar itu benar-benar serius mau belajar, jangan sembarangan. Jadi kalau orang udah belajar masuk sekolah ibaratnya, dia harus serius supaya ilmu yang didapat di sekolah bisa terserap semua dan bisa kita amalkan nanti setelah lulus. Gitu kurang lebih sih. Yuk, selanjutnya kita kembali ke tempat sebelumnya. Kita mau ada janji dan ikrar beksi. Bagaimana murid-murid dan guru beksi gitu ya berlatih pencak silat gitu ya. Mandor Minggu, dia maha gagah perkasa. Dikenang sepanjang masa. Beksi karyanya yang nyata. Letakkan alam semesta. Beliau melalang buana. Lima. Berbuat baik sesama insan. Enam. Mengamalkan ilmu dengan amanah. Tujuh. Tawadu dan istiqomah. Selanjutnya ada surat beksi. Hormat beksi. Siap. Hadap kanan. Pukul kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Balik kiri. Pukul kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Hadap kanan. Ketokkan. Pukul. Ketok. Pukul. Ketok. Pukul. Ketok. Jauh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Hadap depan. Tarik nafas. Buang. Hadap kanan. Sikut kanan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sikut kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tarik. Depan. Tarik nafas. Buang. Sama kopi hidupnya loh. Keren gue. Ini apa? Tengah. Iya. Betul ya? Ada yang mau nyoba? Enggak. Enggak apa-apa, dicoba aja. Biar. Kita dipukul aja dulu. Bentar, ininya. Kan kalau pukul tadi, coba kamu pukul. Kemudian pukul gitu. Pasnya pelan aja pelan. Nah, ini yang lain ya.
kalau dalam berarti kok aku gitu aja sekalian. Tapi kalau yang mana? Itu ketok. Oh. Kan kalau ketok tadi yang bakal bagi tangan depannya. Ya. Nah, coba kayak coba kan. Tapi pakai ini kita kan bagi tangan ini. Ayo, ada. Nah kak, kira-kira ada berapa sih jurus-jurus silat beksi ini? Silat beksi itu kalau di petukangan sendiri ada 12 jurus. Nah, tapi jurus yang utama adalah beksi, jurus pertama, jurus gedik kedua, jurus tancep. Itulah yang harus dikuasai betul-betul sama si praktisinya atau muridnya lah, siswanya gitu. Karena tiga jurus ini menjadi jurus dasar yang ada dalam 12 jurus itu gitu. Ini jurus dasarnya di tiga ini. Sebenarnya begitu. Sebenarnya jurus-jurus selain jurus 12 tadi, pakemnya itu adalah jurus kembangan yang diciptakan oleh para praktisi sendiri gitu. Dari 12 jurus itu yang paling menonjol itu yang mana kak? Dan kira-kira kenapa jurus itu bisa jadi jurus yang paling menonjol? Mungkin saya pikir jurus Broneng kali ya yang paling menonjol di antara jurus itu. Walaupun memang ada jurus pokoknya, tapi yang paling menonjol adalah saya pikir Broneng, karena di jurus itulah pada saat itu sekitar tahun 1977 itu ketika Kong Haji Hasbullah memainkan adegan film bersama Rhoma Irama sebagai muridnya di dalam film Darah Muda. Pada saat itu beliau mengajarkan jurus itu, Broneng. Beliau melakukan rosulan atau merosul pada saat itu sebelum belajar silat itu sendiri gitu kan. Beliau bagaimana Rhoma Irama dipendam badannya di dalam tanah sampai lehernya, sampai nggak diberi minum seharian gitu kan. Nah itu adalah rosul atau rosulan beksi pada masa itu. Pada masa sekarang masih dilestarikan, masih ada di kampung budaya pencaksilat beksi. Masih kita rawat ketika murid mau belajar itu rosulan, dan rosulan itu ketika mau belajar dan setelah belajar itu rosulan. Jadi ya maknanya kayak sebagai tanda kelulusan, rasa syukur atas dia dapat manfaat dari rosul atau rosulan beksi itu sendiri gitu. Oke, kayaknya segitu aja kak. Selain dari kita, makasih buat kakak udah ngejawab beberapa pertanyaan soal beksi. Oke guys, jadi tadi kita udah dikasih tahu soal sejarah beksi, terus kita tadi juga pelajarin jurus beksi, kita juga tadi ada senam beksi, ikrar, sama janji beksi. Oke, itu aja dari aku, Bunga Kila, kelas 2. Terima kasih udah mau nemenin aku observasi sama wawancara soal beksi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak takut bunyi pelor melayang, company hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Kalau pitung lagi uring-uringan, jangan ngomong sembarangan. Nggak pakai golok, nggak pakai tangan, ditiup lo nyelip di pendaringan. Tuan tane hatinya penasaran, kang pukulnya dihajar abis-abisan. Hah, lo cobain deh pukulan